Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita masih bisa bertemu walaupun secara daring di mata kuliah manajemen, dan pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep manajemen. Jadi memang yang namanya ilmu itu selalu bergerak dinamis, selalu update, sehingga setiap ilmu, setiap teori, setiap konsep itu pasti ada perkembangannya dari zaman dahulu kala hingga bisa diadaptasi ke zaman sekarang. Baik, di dalam ilmu manajemen itu ada 3 perkembangan yang paling signifikan. Pada awalnya manajemen itu memiliki aliran klasik, di mana aliran klasik itu terbagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah dan organisasi klasik. Kemudian setelah ada aliran klasik, maka ilmu manajemen itu berkembang menjadi aliran perilaku, dan setelah ada aliran perilaku, kemudian berkembang kembali menjadi ilmu manajemen yang masih diterapkan hingga saat ini. Di setiap aliran itu memiliki pelaku-pelaku manajemen atau tokoh-tokoh manajemen yang memang membuat konsep tersebut atau mengembangkan ilmu manajemen tersebut. Pada aliran ilmiah klasik dimulai dari tahun 1700-an, itu terkenal ada tokoh bernama Robert Owen, di mana memang manajemen itu diterapkan biasanya untuk membangun perumahan, menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi pekerja, menetapkan mekanisme kerja spesifik, lalu penilaian harian. Jadi memang contohnya adalah buruh harian itu memang harus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, dan manajemen itu diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan para pekerjanya. Kemudian dilanjut oleh seorang tokoh bernama Charles Babbage, di mana prinsip pembagian kerja itu setiap pekerjaan harus dipecah dan setiap pekerja itu dididik untuk memiliki keterampilan spesifik. Nah, di sini mulai berkembang bahwa para pekerja itu harus dididik, dilatih, mulai ada training dan mulai ada sekolah atau pendidikan yang lebih lanjut untuk para pekerja agar tetap bisa mengaplikasikan hal-hal yang update, hal-hal yang lebih keilmuan di dalam perusahaan. Masih di aliran ilmiah klasik ada tokoh bernama Frederick W. Taylor di tahun 1800-an yang memegang prinsip bahwa pengembangan manajemen ilmiah itu adalah penerapan metode-metode terbaik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Nah, di sini sudah mulai muncul metode yang terpilih untuk mencari solusi di setiap masalah dalam pekerjaan. Lalu mulai ada yang namanya metode seleksi untuk para pekerja. Karena kenapa pekerja harus diseleksi? Karena dia akan diberikan tugas yang cocok dengan kemampuannya, tugas yang cocok dengan keahliannya, dan juga tanggung jawab. Dan adanya kerjasama yang bersahabat antara pihak manajemen dan pekerja. Makanya kalau menurut Frederick W. Taylor, yang namanya manajemen dalam organisasi itu bersifat kekeluargaan. Masih di aliran ilmiah klasik ada juga tokoh bernama Henry L. Grant. Ini saya agak typo sedikit ya. Di mana mulai ditetapkan yang namanya sistem tarif upah diferensial. Jadi di sini mulai ada upah-upah yang berbeda sesuai dengan kinerja dari setiap pekerjanya, dan upah itu dijadikan untuk motivasi kerja. Mungkin di minggu sebelumnya sempat kita bahas di salah satu kelas manajemen,
di mana yang namanya motivasi kerja salah satunya adalah kompensasi. Nah, disinilah Henry L. Grant mulai memperkenalkan yang namanya upah itu akan memotivasi para pekerja. Lalu contohnya mulai ada bonus, adanya pencapaian standar sehingga para pekerja bisa mendapatkan bonus apabila memenuhi standar tersebut atau target tersebut. Dan ada satu metode atau satu tools yang diciptakan oleh Henry L. Grant, yaitu namanya Gantt chart. Gantt chart itu kalau nanti teman-teman bisa googling, itu seperti pembuatan timeline pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi misalkan di week 1 itu harus mengerjakan apa, week 2 itu harus pencapaian targetnya sampai mana, week 3 dan seterusnya, untuk memantau proses dan progres dari pekerjaan. Masih juga di aliran ilmiah klasik, jadi memang karena awal pengembangan ilmu manajemen sehingga memang masih banyak tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan di aliran ilmiah klasik. Ada tokoh bernama Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, ini masih bersaudara dan mengembangkan secara bersamaan mengenai konsep manajemen. Gilbert bersaudara ini menciptakan sebuah studi yang bernama Time Motion Study. Itu juga bisa teman-teman coba baca lebih lanjut, bisa googling, mengenai studi gerak dan waktu. Itu tujuannya untuk membuat atau menjaga waktu dalam melakukan pekerjaan atau disebut juga timekeeper. Nah, di sini tujuannya juga untuk mengerjakan pekerjaan saat ini, mempersiapkan diri untuk mengerjakan pekerjaannya, dan melatih pengganti pekerja dalam waktu bersamaan. Jadi biasanya nanti mungkin di mata kuliah manajemen operasi atau manajemen proyek itu biasanya nanti teman-teman juga akan mempelajari bahwa yang namanya time motion study, saya bisa ambil contoh misalnya dalam sebuah pabrik, ketika pabrik tersebut memproduksi botol. Nah, satu piece botol itu bisa diproduksi dalam waktu berapa detik. Nah, itu yang perlu dihitung, itu yang perlu dipantau pergerakannya, menggunakan stopwatch dan menggunakan mesin-mesin. Nah, itulah kenapa disebut time motion study, karena kita benar-benar memantau waktu dan gerak kinerja dari pekerja atau dari mesin yang kita gunakan dalam perusahaan. Dan itu masih dipakai hingga sekarang. Beralih ke teori organisasi klasik, salah satu tokoh yang terkenalnya adalah Henry Fayol. Ini juga dimulai di tahun 1800-an. Henry Fayol itu menganggap bahwa manajemen itu bukanlah suatu bakat, tapi memang keterampilan yang selalu diasah. Sehingga orang-orang yang berhasil menjadi manajer itu bukanlah bawaan. Mungkin ada karakter-karakternya yang mendukung seseorang untuk bisa menjadi manajer, tapi itu sebenarnya adalah hasil dari pelatihan dan pengalaman orang tersebut. Dan ada beberapa aktivitas manajemen, contohnya fungsi teknis manajemen itu adalah untuk mengelola produksi dan membuat produk yang akan ditawarkan ke pasar. Lalu fungsi komersial dari manajemen adalah pengelolaan bahan baku dan bagaimana kita juga atau perusahaan juga bisa mengelola penjualan produknya. Fungsi finansial adalah bagaimana pengelolaan dalam memperoleh dan menggunakan modal. Lalu yang terakhir salah satu yang menjadi fungsi umum dari manajemen adalah fungsi akuntansi. Ketika perusahaan perlu mengelola dalam pencatatan, pengecekan biaya, lalu hutang piutang, dan menyiapkan neraca dari perusahaan. Nah, di sini juga Henry Fayol adalah bisa disebut bapak manajemen karena beliaulah yang menemukan
rumus POAC untuk manajemen. Kembali lagi seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya bahwa basic manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian. Itu memang masih prinsip dasar yang hingga kini masih digunakan. Untuk definisinya sendiri mungkin teman-teman bisa baca ya mengenai POAC. Di sini ada prinsip-prinsip manajemen juga yang masih dikembangkan oleh Henry Fayol. Yang pertama itu prinsip pembagian kerja. Itu Bapak Henry Fayol ini yang menemukan bahwa setiap pekerja itu memiliki spesialisasinya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing, dan apabila pekerja tersebut ditempatkan pada tugas yang memang cocok untuk dirinya atau cocok dengan kemampuannya, maka akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Lalu dalam manajemen juga memang ada yang namanya otoritas, di mana hak untuk memberi perintah, hak untuk dipatuhi oleh seorang manajer dan perlu dituruti oleh pekerjanya, itu memang ada dalam prinsip manajemen. Makanya terbentuk juga yang namanya level-level manager, ada top level, middle level, dan lower level. Manajemen juga dibentuk atau dikembangkan untuk membentuk kedisiplinan dalam bekerja. Harus ada respect, hormat, ketaatan, dan peranan atau tujuan dari organisasi. Lalu pada poin 4, ini masih berkaitan dengan otoritas, bahwa manajemen yang baik atau yang ideal itu memang menerima kesatuan perintah atau hanya menerima instruksi dari satu atasan. Karena bisa dibayangkan apabila memang dalam suatu manajemen itu terlalu banyak kepala yang menjadi atasan, maka terlalu banyak instruksi, maka pekerja pun akan kebingungan atau bahkan overload menerima instruksi dari para atasannya. Kesatuan arah itu juga penting karena organisasi itu harus punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu harus diantarkan kepada para pekerjanya, diarahkan oleh para manajernya agar pekerjanya tersebut juga bisa bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Mendahulukan kepentingan umum di atas pribadi itu sudah pasti harus diterapkan dalam perusahaan, karena ketika seseorang mementingkan kepentingan pribadinya, maka ada kemungkinan pekerja tersebut akan menghalalkan berbagai cara. Namun ketika pekerja itu sudah paham mengenai visi misi dari perusahaan, sudah mengetahui tujuan dari perusahaan, maka pekerja tersebut akan patuh dan mementingkan kepentingan dari organisasi. Ada juga prinsip balas jasa, yaitu kompensasi yang harus dilakukan secara adil baik bagi karyawan maupun pemilik. Nah, yang dimaksud dengan balas jasa itu adalah perusahaan harus bisa memberikan kompensasi yang sesuai atas pekerjaan yang sudah dikontribusikan oleh para pekerjanya untuk perusahaan. Masih juga berkaitan dengan prinsip manajemen itu ada yang namanya sentralisasi atau pemusatan, di mana pemusatan tujuan atau pemusatan arah dan pemusatan perintah atau instruksi itu juga penting dalam prinsip manajemen. Hierarki itu juga perlu karena berkaitan dengan pemberian tugas dan pelaporan tanggung jawab dalam sebuah manajemen. Tertib masih serupa dengan disiplin, lalu keadilan juga harus ada kesamaan perilaku dalam organisasi. Apabila keadilan memang tidak diterapkan, maka cenderung ada penilaian-penilaian subjektif di dalam perusahaan tersebut. Inisiatif
itu juga diperlukan karena pekerja yang biasanya akan long last atau akan lama terpakai di perusahaan adalah pekerja-pekerja yang memiliki inisiatif dalam memberikan saran, lalu dalam menyelesaikan situasi konflik di dalam perusahaan, dan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang terakhir itu tetap harus ada yang namanya semangat korporasi, memiliki kebanggaan terhadap korporasinya, loyalitas, dan sense of belonging atau rasa memiliki dari para pekerja terhadap organisasi atau tempat di mana dia bekerja. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya manajemen aliran perilaku, di mana aliran perilaku ini muncul karena adanya manajemen itu membutuhkan pendekatan klasik, efisiensi produksi, dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Ini ada dua tokoh yang terkenal di dalam aliran perilaku manajemen. Yang pertama ada yang namanya Hugo Munzberg, yang berpendapat atau memiliki prinsip bahwa produktivitas itu bisa dilakukan dengan cara teamwork, lalu teamwork itu terdiri dari orang-orang yang terbaik dalam keahliannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu menciptakan pekerjaan terbaik itu adalah dengan cara menciptakan produktivitas yang maksimum juga. Saya bisa ambil contoh di sini, produktivitas yang maksimum itu apabila perusahaan sudah memiliki KPI atau Key Performance Index, di mana KPI itu adalah sebuah tools untuk melakukan penilaian kinerja dari para pekerja. Dan ini pun satu hal yang penting adalah menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para pekerja, karena pekerja itu sama-sama manusia, di mana manusia itu lebih cenderung memiliki sifat sosial. Pekerja pun perlu dilakukan yang namanya pendekatan, komunikasi yang baik. Nah, disitulah mungkin manajer-manajer itu bisa memberikan motivasi secara psikis untuk para pekerjanya. Tokoh berikutnya adalah Elton Mayo. Elton Mayo itu berprinsip bahwa pekerja akan lebih bekerja keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraannya. Makanya mungkin di sini biasanya pekerja itu sebelum mulai melakukan tanda tangan kontrak dengan sebuah perusahaan, pekerja biasanya melihat gajinya bagaimana, tunjangan yang diberikannya seperti apa, lalu mungkin anggota-anggota keluarga yang akan di-cover atau kesehatannya yang akan di-cover. Karena apa? Karena pekerja itu bekerja biasanya untuk ya memenuhi kebutuhan hidupnya atau mensejahterakan hidupnya. Lalu Mayo juga mengusulkan masih sama dengan Hugo bahwa perlu adanya pelatihan-pelatihan mendalam mengenai psikologis atau mengenai social life untuk para pekerjanya. Selanjutnya, aliran ilmu manajemen modern atau yang digunakan mulai dari 1940-an hingga sekarang berprinsip bahwa latar belakang lahirnya aliran ini merupakan bagian dari stabilnya pemecahan permasalahan dalam beberapa organisasi besar. Jadi biasanya organisasi besar ini sudah banyak menerapkan baik itu aliran ilmiah klasik atau aliran perilaku atau aliran organisasi. Nah, setelah di kolektif, setelah banyak dilakukan adaptasi, maka muncullah manajemen modern yang dianggap menjadi konsep yang paling stabil dalam menyelesaikan masalah-masalah di organisasi besar. Aliran ini pun diaplikasikan dalam aktivitas yang sangat luas, bisa dalam penganggaran modal, bisa
dalam pengelolaan produksi, bisa dalam pengelolaan SDM dan lain-lain. Makanya saya sempat mengatakan juga bahwa yang namanya manajemen itu bisa diterapkan dalam segala aspek. Bisa itu manajemen operasional, bisa itu manajemen marketing, bisa itu manajemen SDM, karena semua aspek dalam perusahaan atau semua komponen dalam perusahaan itu membutuhkan yang namanya perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya ada prinsip dasar perilaku manajemen. Manajemen itu yang pertama pada prinsipnya tidak bisa dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Karena apa? Karena yang namanya manajemen di setiap organisasi juga dia adjustable ya, maksudnya bisa fleksibel dan tergantung bagaimana kebutuhan dari organisasinya tersebut. Namun tetap saja yang walaupun berbeda-beda di setiap organisasi, tetap perlu ada yang namanya prosedur yang diterapkan, prinsip yang memang harus dipatuhi dalam organisasi tersebut. Manajemen harus sistematik, harus ada pendekatan yang digunakan dan pertimbangan yang hati-hati. Itu bagian dari planning ya. Jadi perencanaannya pun harus secara sistematis dilakukan, lalu tidak lupa juga melakukan perencanaan apabila ada risiko-risiko yang akan terjadi, sehingga perlu penuh dengan pertimbangan. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk melakukan pengawasan. Salah satu tugas dari manajer itu adalah melakukan pengawasan terhadap segala situasi dan kondisi, baik itu untuk pekerjanya, baik itu untuk situasi atau lingkungan bekerjanya, baik itu untuk sumber daya lain yang digunakan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, prinsip dasar dari perilaku organisasi adalah pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen terhadap tujuan sangat dibutuhkan, sehingga itu tadi sebenarnya yang namanya pendekatan psikis itu terhadap person to person ke pekerjanya sangat dibutuhkan agar pekerjanya itu memiliki komit yang tinggi, memiliki sense of belonging tadi terhadap perusahaan, sehingga pekerja bisa dengan semangat, bisa dengan penuh motivasi mencapai tujuan bersama organisasi. Lalu mungkin untuk topik mengenai gagasan khusus perilaku ini juga bisa dibaca oleh teman-teman. Nah ini dalam melakukan manajemen operasi atau dalam melakukan manajemen produksi itu memang ada beberapa langkah yang biasanya diaplikasikan oleh perusahaan. Pertama, itu kita akan melakukan yang namanya perumusan masalah, di mana perumusan masalah itu adalah bagian dari planning atau perencanaan dalam manajemen. Setelah merumuskan masalah, kira-kira masalah apa yang perlu diselesaikan, masalah tersebut bisa diselesaikan oleh metode apa, model apa, konsep apa. Maka dari itu dilakukanlah tahap kedua, yaitu penyusunan model yang sistematis. Model tersebut tetap harus dilakukan riset, tetap harus dilihat kecocokannya antara model atau konsep atau tools dengan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Lanjut ke tahap 3, apabila sudah terjadi kecocokan, maka perusahaan akan mendapatkan penyelesaian dari model tersebut. Setelah mendapatkan model yang cocok untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan, model itu akan dilakukan uji dan hasil. Nah, di sini mungkin akan banyak terjadi trial and error, sehingga apabila terjadi error ketika percobaan, harus diulang kembali ke tahap pertama.
Namun kalau error tersebut minim atau tidak ada error, maka bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu penetapan dan pengawasan atas hasil-hasil penyelesaian masalah. Nah, setelah diawasi, maka baru model tersebut bisa diimplementasikan dalam segala kegiatan di perusahaan. Lalu untuk topik terakhir di sini ada yang namanya estimasi atau ramalan perkembangan teori manajemen di masa depan. Kemungkinan itu arah manajemen akan ke 5 konsep ini. Yang pertama dominan, bahwa yang namanya manajemen itu memiliki otoritas, memiliki hierarki, sehingga ada kecenderungan manajer-manajer itu punya dominasi yang tinggi dalam perusahaan. Kadang dominan itu menjadi istilah yang buruk ya, tapi sebenarnya kalau dalam organisasi atau dalam perusahaan itu kadang dibutuhkan oleh manajer agar apa? Karena manajer memiliki peran yang namanya pengarahan. Maka dibutuhkan seorang manajer yang memang cenderung dominan, cenderung pekerja itu patuh terhadap apa yang diarahkan oleh para top level. Lalu yang kedua, perkembangannya adalah mungkin divergence atau banyak perbedaan. Nah, ketika banyak perbedaan ini, tetap manajemen juga harus beradaptasi, tetap harus update, dan tetap memang harus bisa diaplikasikan dalam berbagai situasi. Sedangkan kalau convergence itu adalah tindakan yang bertemu di suatu tempat, sehingga ketika seluruh pekerja dalam manajemen, dalam hierarki tersebut berkumpul di suatu pertemuan, menyelesaikan suatu masalah dalam pertemuan tersebut. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara konvergensi. Dan adanya juga integrasi atau sintesa, di mana satu komponen dengan komponen lain dalam perusahaan atau satu divisi dengan divisi lain dalam perusahaan itu harus saling berintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, proliferation itu adalah kemungkinan masih banyaknya muncul aliran-aliran baru, karena seperti yang pada awal materi ini saya bahas, bahwa yang namanya ilmu itu tetap harus update, harus beradaptasi, dan kita juga pasti kedepannya semakin banyak model-model bisnis yang berkembang. Mungkin contohnya kalau dulu model bisnis itu semuanya masih konvensional, tidak ada sentuhan-sentuhan digital, tidak ada intervensi dari sosial media. Lalu sekarang kita semua perusahaan itu mulai berkembang ke arah digital, menggunakan internet dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh di mana manajemen memang harus melakukan yang namanya proliferation, atau munculnya banyak aliran, munculnya banyak prinsip, sehingga tetap bisa beradaptasi ke depannya. Mungkin untuk materi konsep perkembangan manajemen cukup sekian, karena memang banyaknya materi ini adalah membicarakan mengenai sejarah, sehingga pada materi ini saya hanya menjelaskan mengenai inti-intinya saja, lalu tokoh-tokoh siapa saja yang signifikan atau sangat berperan dalam perkembangan manajemen. Namun untuk sejarah yang lebih lengkapnya bisa teman-teman baca lebih lengkap pada buku ilmu manajemen.
Seperti biasa, saya akhiri untuk pertemuan kali ini, untuk video materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan dengan senang hati akan saya pilih, akan saya bahas dan tolong disampaikan di WA Group dan akan kita kembali diskusikan pada Zoom Meeting atau Google Meet. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik materi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.